Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Saya mahasiswa UIN Syibert Syekh Nurjatid Cirebon, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai teori dan pendekatan pendidikan multikultural. Baik, langsung saja kita simak. Di dunia yang semakin global serta beragam ini, pendidikan tidak hanya sebatas untuk mentransfer ilmu pengetahuan saja, melainkan juga harus mempersiapkan untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda agama, budaya, dan bahkan latar belakang sosial. Yang mana salah satu pendekatan yang sangat relevan dalam konteks ini yaitu mengenai pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan suatu pendekatan pendidikan yang mengakui dan menghargai adanya keberagaman budaya di dalam masyarakat kita. Tentu, pendidikan ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana seluruh siswa merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Pada pendidikan ini juga tentunya memiliki teori. Ada beberapa teori yang mendasari pendidikan multikultural. Di antaranya yaitu yang pertama, teori identitas. Di mana pada teori ini tentunya menekankan pada pentingnya identitas budaya pada siswa. Kita sebagai guru tentunya perlu memahami dan menghormati identitas budaya siswa guna menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang kedua yaitu teori kekuasaan, di mana pada teori ini menyoroti bagaimana kekuasaan sosial dan budaya mempengaruhi pendidikan. Tentunya seorang guru perlu kritis terhadap kurikulum dan materi pembelajaran yang mungkin mengandung bias atau diskriminasi. Yang ketiga yaitu teori transformasi. Pada teori ini tentu bertujuan untuk mengubah struktur dan tujuan pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan siswa dari berbagai latar belakang. Nah, terdapat juga beberapa pendekatan yang diterapkan dalam pendidikan multikultural. Di antaranya yaitu yang pertama adanya pendekatan kontribusi. Baik pada pendekatan ini tentu menambahkan materi tentang budaya-budaya tertentu ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur keseluruhannya. Lalu yang kedua yaitu pendekatan adiktif, di mana pada pendekatan ini menambahkan tema dan perspektif baru ke dalam kurikulum yang sudah ada. Selanjutnya ada pendekatan transformasi, di mana pada pendekatan ini mengubah struktur dan tujuan kurikulum secara keseluruhan untuk mencerminkan keberagaman. Nah, pernahkah kita bertanya, mengapa pendidikan multikultural ini penting? Oke, pendidikan multikultural penting, diantaranya yang pertama, guna membangun masyarakat yang inklusif. Yang mana pendidikan multikultural ini membantu siswa dalam memahami dan menghargai perbedaan dan budaya, sehingga dapat hidup berdampingan secara harmonis. Yang kedua yaitu meningkatkan prestasi belajar, yang mana siswa merasa dihargai dan diterima, itu akan cenderung lebih termotivasi untuk belajar yang lebih giat. Yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, yang mana pendidikan multikultural ini mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang isu-isu sosial dan budaya yang ada. Tentu, pendidikan multikultural adalah suatu investasi untuk masa depan. Maka, dengan menerapkan pendekatan ini, kita dapat menciptakan generasi muda yang toleran, menghargai adanya perbedaan, dan siap menghadapi tantangan global. Mungkin sekian penjelasan sedikit dari saya mengenai teori dan pendekatan pendidikan multikultural. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.